Selamat malam buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, karena malam ini kita diberkati Tuhan Yesus dari pagi hari hingga pada malam hari ini. Aku buat video ini malam hari karena tadi pagi aku pergi les seperti biasa, dan kita nggak usah berlama-lama karena videonya takut lama juga. Kita langsung berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Engkau berkati kami Bapa dari pagi hingga malam ini. Bapa, terpujilah namamu, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Bapa, ajari kami juga supaya kami mengerti firman yang akan kami baca. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Di video yang lalu, kalian silahkan nonton yang di part 103 itu judulnya Penghakiman Terakhir. Jadi sebenarnya kalau secara berurut itu ada beberapa part-part yang menceritakan soal Lazarus dan Maria Marta itu, tetapi itu nanti setelah ini aja supaya rapi gitu, karena ini kan kita bahas tentang Matius 25 sampai 26 di mana kisah tentang khotbah zaman akhir ya. Jadi kita lanjutkan kepada di sini ayatnya di 4 kitab ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi aku akan baca yang di Yohanesnya. Ayatnya Matius 26 ayat 1 sampai 5. Kemudian Markus 14 ayat 1 sampai 2. Kemudian Lukas 22 ayat 1 sampai 2. Dan kemudian Yohanes 11 ayat 45 sampai 57. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu, akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Jadi untuk bagian ini ya, kalau kita di sini ada yang dikatakan banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri
apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada orang yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Di sini kita yang tadi aku bilang, harusnya tadi kita ada beberapa part juga ya tentang Lazarus, Maria dan Marta, dan ada seorang wanita yang kedapatan berzina itu belum masuk karena kita ngikutin dari kitab Matius. Kita bahas tentang khotbah akhir zaman untuk bagian part yang 25 dan 26 ya, khotbah itu ayatnya. Pasal maksudku ya. Maksud aku di sini supaya ini dulu kita bahas, setelah itu nanti masuk kita kan nanti ke kitab Yohanes, ke Lukas, itu pasti akan ada part-part yang belum aku sampaikan, nanti kita akan baca ya. Tapi di sini maksudnya pada saat itu si Lazarus itu dibangkitkan Yesus singkatnya, dan Maria Marta itu adalah saudara perempuan dari Lazarus. Jadi pada saat orang-orang melihat kejadian itu bisa dibangkitkan, beberapa orang datang ke orang Farisi untuk menyampaikan kepada orang-orang Farisi bahwasanya Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Dan kemudian orang-orang Farisi dan yang lain-lain itu ahli-ahli Taurat, mereka merasa cemas karena mereka seperti tadi yang aku baca, mereka takut kalau semua orang akan nanti lebih condong kepada Tuhan Yesus atau lebih percaya kepadanya. Maka orang-orang Roma di sini dikatakan ya, aku baca lagi di ayat 48-nya tadi ya, apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Jadi orang-orang Farisi ini takut kalau nanti semua orang lebih percaya kepada Tuhan Yesus, dan orang-orang Roma yang menguasai pada waktu itu daerah bangsa Israel itu, mereka takut nanti kalau misalnya terjadi orang lebih percaya kepada Tuhan Yesus, dan orang Roma pasti akan merampas tempat ibadah daripada si ahli-ahli Taurat ini. Itulah ketakutan mereka. Makanya mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Jadi waktu itu Yesus katanya menyingkir, jadi dia menyingkir. Dan satu hal pada saat itu juga katanya Imam Kayafas, ya, yang waktu itu adalah imam besar pada saat itu, dia bilang, kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat. Jadi Kayafas, imam besar pada saat itu udah bernubuat. Jadi ibaratnya akan terjadi yang namanya ya Yesus mati seorang untuk menebus semuanya dosa manusia. Dan itu dikatakannya bukan dari Kayafas itu sendiri, bukan dari dirinya, tetapi dari pastinya dari Roh Kudus yang dikirimkan kepada dia pesannya ya. Kemudian satu hal juga dia bilang, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Jadi memang mereka ingin bahwa mereka, orang-orang Farisi ini sudah bersepakat untuk membunuh Yesus. Dan satu hal lagi, Imam Kayafas itu sudah bernubuat. Bahwasanya dia bilang kan seperti tadi, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi kalau satu orang binasa maksudnya Tuhan Yesus, dia mati untuk menyelamatkan atau memperdamaikan bangsa Israel, dan bukan hanya mereka, seluruh dunia, setiap manusia, itu maksudnya. Kemudian di sini dikatakan ya yang di ayat 54 tadi kan, karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke arah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Kemudian pada saat itu yang tadi aku udah baca di bawahnya itu, pada saat itu juga akan merayakan Paskah orang Yahudi katanya, sudah mau dekat ya. Jadi disitulah
kejadian itu bahwasanya Yesus sudah detik-detiknya ibaratnya mau dibunuh juga. Mereka, si orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu sudah bersepakat mau membunuh Yesus. Tetapi Yesus menyingkir karena memang belum saatnya juga ya. Jadi Yesus menyingkir. Kemudian orang-orang Farisi itu tidak kalah juga. Mereka mengatakan kepada orang banyak supaya kalau kalian melihat Tuhan Yesus, tolong beritahu kami. Supaya si orang Farisi ini menangkap dia, tetapi hanya dia katakan, tolong beritahu kami kalau kalian melihat Yesus. Nah, disitulah kejadian-kejadian ini nanti kita lanjutkan lagi pastinya bagaimana orang Farisi ini untuk mendapatkan cara supaya dapat menangkap Yesus, mempersalahkan Tuhan Yesus. Dan itulah seperti aku bilang tadi juga, bahwasanya orang Farisi ini melakukannya sebenarnya juga karena khawatir mereka tidak laku, bahkan tidak dipercaya oleh rakyat lagi. Makanya dia takut. Padahal firman Tuhan itu atau ajaran kitab-kitab itu kan bersumbernya dari Allah itu sendiri, dari Bapa kita, dari Tuhan Yesus anaknya. Tetapi malah mereka mau membunuh dia. Tetapi kalau mau kita bilang juga, oleh karena Tuhan Yesus mati memang di kayu salib, disitulah kita diperdamaikan, disitulah kita layak untuk menjadi anak Allah itu. Jadi biarlah juga ini sebagai bahan perenungan buat kita. Di sisi lain kita merasa diberkati karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, memperdamaikan kita. Di sisi lain kita belajar dari orang Farisi ini, ambil kesimpulan kita jangan sama seperti dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hanya mereka pandai mempelajari firman Tuhan, Torah ya, kitab-kitab, tapi mereka tidak melakukannya dalam kehidupannya, tidak mengaplikasikan dalam kehidupannya. Semoga kita yang dikatakan kita bilang kita Kristen, kita anak Tuhan, kita anak Allah, kita menjadi sifat-sifat yang memang benar-benar mencerminkan anak Allah, anak Tuhan itu. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu pada malam ini. Engkau masih dan selalu memberkati kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk itu semua. Bapa di sorga, kami telah selesai membaca firman-Mu. Terpujilah namamu Bapa, hari ini sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur atas Engkau disalibkan di Bukit Golgota menebus dosa kami, memperdamaikan kami. Terima kasih untuk itu Bapa. Dan biarlah Bapa dosa-dosa kami yang banyak terhapus, dan kami menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak yang selalu bertobat dan meninggalkan segala dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Bapa di sorga, sepanjang malam ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, penyertaan-Mu lah yang menjaga kami. Biarlah Engkau melingkupi kami Bapa, bangunkan besok kami supaya kami dapat membaca firman-Mu kembali. Terpujilah namamu Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian punya komen, tambahan atau apapun silakan ditulis di kolom komen. Terpujilah nama Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin.